seimbang itu akan nyaman, enak ya. Maka insya Allah kita ini termasuk orang-orang yang seimbang Pak ya, sehingga nggak miring-miring ya. Tapi kalau cuma memenuhi kebutuhan jasmani saja, kebutuhan rohani nggak pernah dipenuhi, itu orangnya berarti miring Pak ya, jonjing itu ya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga kepada para sahabat-sahabatnya, kepada ahli baitnya, dan kepada penerus perjuangannya yang istiqomah sampai akhir zaman. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sabar dalam hal yang tidak kita sukai atau dalam kondisi yang kita tidak sukai. Sabar dalam kondisi yang tidak kita sukai itu ada dua kemarin Pak ya. Sabar dalam melaksanakan perintah, dalam beribadah. Kenapa sabar di dalam beribadah itu disebut bersabar di dalam sesuatu yang tidak kita sukai? Karena aslinya beribadah itu sesuatu yang tidak disukai ya. Aslinya manusia itu kalau bukan karena dididik ya, kalau bukan karena senantiasa mendapat rahmat Allah, aslinya manusia itu ibadah itu sesuatu yang tidak disukai ya, aslinya Pak ya. Jadi dasarnya manusia itu tidak suka yang namanya ibadah ya. Sehingga kalau orang munafik digambarkan oleh Allah ketika sholat mereka gimana? Idza qamu ila sholati qamu kusala ya. Jadi sholat itu aslinya tidak disukai oleh diri, oleh jiwa ya. Ya kita alhamdulillah karena kita sudah jiwa kita sudah terdidik ya, ditarbiyah sehingga ibadah itu menjadi sesuatu yang kita sukai. Tapi juga ada, walaupun sholat misalnya itu kita sukai, tapi ada juga ibadah-ibadah lain yang kita masih menganggap itu sebagai beban ya, sebagai beban ya. Contohnya apa Pak yang kita sampai saat ini masih menganggap itu sebagai beban? Ya sedekah ya kan. Sedekah itu kan masih kita anggap sebagai beban ya. Juga menjaga keikhlasan itu juga beban, berat ya. Maunya kan kita kalau ibadah ya biar keren di apa Pak ya, diperlihatkan kepada orang. Kalau nggak diperlihatkan kepada orang ndak keren. Keren itu nak cara Jawa ini apa Pak? Ya. Nah ini bersabar supaya kita menahan diri ya dari hal-hal yang bisa merusak keikhlasan, itu juga sesuatu yang berat, yang tidak kita sukai aslinya. Aslinya ya kita sukanya, kalau hawa nafsu kita sukanya kalau ibadah itu ya biar dilihat, biar dipuji orang kan gitu Pak ya. Mosok wis bayare larang-larang puluhan juta, mosok enggak dihormati
nggak dihargai ya, nggak dipanggil Pak Haji gitu ya. Itu kan sesuatu yang berat itu ya. Kalau sampai kita ibadah kita nggak dihargai, itu kadang hati kita kurang senang ya. Jadi ternyata bersabar dalam beribadah kepada Allah itu sangat berat ya. Terutama ibadah-ibadah tertentu ya. Itu yang pertama kemarin, sabar dalam dalam hal yang tidak kita sukai adalah sabar di dalam beribadah, termasuk menjaga keikhlasan ya. Itu butuh sabar. Kemudian yang kedua, sabar dalam kondisi yang tidak kita sukai adalah sabar di dalam menahan diri dari maksiat. Ini juga sesuatu yang tidak kita sukai. Kenapa? Karena aslinya jiwa kita itu senang dengan maksiat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu itu, diri itu selalu mendorong untuk berbuat jelek ya. Jadi aslinya jiwa manusia itu ya seneng yang namanya maksiat ya. Seneng-seneng, hura-hura ya. Itu kan aslinya seneng Pak ya. Nah makanya menjauhi itu, menahan diri supaya tidak berbuat seperti itu, ini berat ya. Berat sehingga butuh kesabaran ya. Apalagi kalau maksiat-maksiat yang sifatnya kita ada kesempatan ya. Ada kesempatan, dan kalau kita melakukan kita akan aman gitu ya. Misalnya kalau sedang sendiri ya, sedang bepergian, tidak ada teman, nggak ada orang kenal ya. Terus ada godaan untuk berbuat maksiat, itu betul-betul diuji keimanan gitu ya. Diuji kesabaran di situ ya. Ada kesempatan berbuat maksiat, nggak ada orang ngelihat, nggak ada orang tahu, wah ini diuji betul ya. Makanya kemarin sudah kita sampaikan kisah seseorang yang diuji ya, dan akhirnya bisa sabar, dia bisa berusaha untuk menghindar dari perbuatan maksiat itu dengan segala macam cara. Akhirnya Allah berikan karomah. Apa kemarin Pak kisahnya masih ingat? Penjual susu ya. Itu dua hal atau dua kesabaran yang dibutuhkan dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Satu dalam ibadah, dan dua dalam menjauhi maksiat. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga dari jenis sabar dalam kondisi yang tidak kita senangi. Al-qismu tsalitsu, bagian atau jenis yang ketiga dari sabar dalam kondisi yang tidak kita senangi adalah malayat hulu tahtal ikhtiyar. Apa-apa yang tidak termasuk pilihan. Kalau yang dua tadi, sabar dalam beribadah, itu pilihan Pak. Kita bisa milih apakah terus ibadah atau kita mengikuti hawa
nafsu kita tinggalkan, ibadah itu berhenti. Jadi sabar dalam beribadah itu bisa ada dua pilihan. Bisa terus sabar atau ya sudah, karena nggak sabar terus berhenti gitu ya. Males gitu ya. Berarti sabar dalam beribadah dan sabar dalam menahan diri dari maksiat itu sabar yang sifatnya pilihan. Pilihan. Kita boleh ada dua pilihan ya. Kalau menjauhi maksiat, ketika kita disodorkan kepada kita perbuatan maksiat, kita bisa milih. Kita sabar nahan diri dari maksiat itu, atau kita tergoda, kita ikuti hawa nafsu kita melakukan maksiat. Itu ada dua pilihan ya. Jadi sabar dalam beribadah, sabar dalam menghindari maksiat itu namanya sabar ikhtiari. Sabar di mana kita bisa milih ya, kita bisa milih. Dan tentunya kalau orang yang selamat milih terus bersabar. Kan kalau kita misalnya menghindari maksiat, kan kita bisa milih Pak ya. Apa mau kita lakukan saja maksiat itu, atau kita sabar kan gitu ya. Sabar, kita tahan dari maksiat itu. Nah, jadi sabar dalam ibadah dan sabar dalam menjauhi maksiat itu disebut sabar ikhtiari, di mana kita bisa memilih. Tapi ada jenis sabar yang kita nggak bisa milih. La yadkhulu tahtal ikhtiar, atau dalam bahasa lain disebut sabar ijbari. Ijbari itu artinya kita nggak bisa milih. Ya, pokoknya gelem ora gelem yo kudu sabar gitu. Wong kita nggak bisa milih. Contohnya apa? Kal masoib, seperti ketika terkena musibah. Kalau terkena musibah kan kita nggak bisa milih Pak ya. Wong sudah terjadi musibah itu. Kita sabar atau tidak sabar ya kudu sabar gitu. Artinya sabar ya, maksiat musibah itu tetap terjadi, nggak sabar ya tetap terjadi. Ini yang dimaksud sabar yang tidak ada pilihan, atau sabar ijbari ya. Maksiat musibah ya, musibah kita sabar ya tetap musibah, enggak ya tetap kena ya, wong sudah terjadi ya. Mithlu, seperti mautul ahibba, seperti musibah itu contohnya ditinggal mati orang yang dicintai. Ya sabar ya tetap mati, nggak sabar ya memang mati gitu ya. Sabar nggak sabar ya mati. Wong itu sudah pasti ya, sudah terjadi. Jadi nggak ada pilihan. Wahalakul halakul amwal ya, misalnya hilang hartanya hilang, hartanya hangus ya. Wa umyal ain, matanya buta ya, terkena penyakit, akhirnya lama-lama nggak bisa diobati, akhirnya matanya buta ya. Itu sesuatu yang kita di situ bersabar, sabar ijbari ya. Artinya sabar ya tetap terjadi, nggak sabar ya tetap terjadi. Wa zawalus sihah, dan hilangnya kesehatan, sakit ya. Dan segala macam bentuk musibah. Jadi sabar di dalam musibah ini adalah sabar yang kita tidak bisa memilih ya.
Makanya fasabru ala dzalika min a'lal maqamat. Maka sabar dalam kondisi seperti itu, dalam keadaan terkena musibah itu adalah derajat yang sangat tinggi. Ya. Artinya kalau dalam orang terkena musibah kok bisa sabar, itu berarti orang yang punya derajat yang tinggi. Ya. Kenapa Pak orang yang kena musibah kok dia sabar, dia mendapat derajat yang tinggi? Karena dia yakin, ya, yakin bahwa Allah itu pasti akan memberikan kebaikan dari musibah itu. Dia yakin pasti musibah itu ada hikmahnya. Jadi orang yang kena musibah, apalagi musibah yang berat, tapi dia tetap bersabar, tetap husnudzon kepada Allah, maka sudah sepantasnya kalau orang ini derajatnya tinggi. Ya. Termasuk juga sabar di dalam menghadapi gangguan dari manusia. Ya. Sabar ketika disakiti manusia. Nah, maka orang yang disakiti manusia tidak membalas, tidak marah, ya, itu adalah orang itu punya derajat yang tinggi. Ya. Tapi kalau misalnya orang yang disakiti manusia itu ya tentu apakah dia akan membalas atau tidak, akan menuntut atau tidak, itu nanti tergantung kondisi, Pak, ya. Artinya kalau orang disakiti manusia kemudian membalas, itu bukan berarti dia tidak sabar, tapi mungkin ada pertimbangan lain. Ya mungkin dia pertimbangannya begini, kalau saya nggak membalas, orang ini nanti kurang ajar terus gitu loh. Ya. Kalau dibiarkan dia kurang ajar terus, nanti orang lain juga akan disakiti juga. Maka membalas dalam rangka untuk menghentikan kejelekan dia, kejahatan dia, itu bukan berarti dia tidak sabar. Ya. Artinya kalau dikatakan orang yang sabar itu adalah orang yang kalau disakiti dia tidak membalas misalnya, ya tidak mesti seperti itu, ya. Tergantung kondisi. Ya. Rasulullah kan juga gitu, ya. Rasulullah itu kadang disakiti diam saja, nggak membalas. Tapi kadang juga membalas kalau akan berefek, berdampak kepada menimbulkan kekisruhan secara umum. Kalau misalnya ada orang menyakiti Rasulullah, tapi yang kena dampak hanya pribadinya saja, Rasulullah biasanya cuma diam saja, tidak membalas, tidak memperhatikan, ya. Tapi kalau perbuatan menyakiti Rasulullah itu akan berdampak kepada kekisruan, akan terjadi kekisruan di tengah umat, maka Rasulullah biasanya juga menghentikan, ya, kejahatan orang itu. Contohnya siapa?
Contohnya ada orang kafir, orang Yahudi yang namanya Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini dia seorang tokoh Yahudi ya. Dia orang, kalau bahasa sekarang ini orang intelek ya. Orang cerdik, pandai, pinter ngomong, pinter berorasi, dan pinter bersyair. Nah, karena dia rasa permusuhannya kepada Rasulullah itu sangat keras, maka dalam setiap kesempatan dia selalu membuat atau menyampaikan syair-syair, pidato-pidato yang menjelek-jelekkan Rasulullah. Ya. Kalau bahasa sekarang namanya apa? Membuli ya. Jadi dalam pidato-pidato dia, dalam syair-syair dia, kalau orang Arab kan dulu seneng syair Pak ya. Ada waktu-waktu tertentu di mana orang mengeluarkan kepandaiannya bersyair. Nah ini Ka'ab bin Ashraf ini selalu dalam syair-syairnya, pidato-pidatonya dia selalu menjelek-jelekkan Rasulullah. Apakah Rasulullah diam saja? Tidak. Ternyata Rasulullah bilang kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bisa membunuh Ka'ab bin Ashraf dengan cara diam-diam? Ya. Dengan cara diam-diam. Ada seorang sahabat yang namanya juga Muhammad, sahabat tapi namanya Muhammad, namanya Muhammad bin Maslamah. Saya ya Rasulullah, saya bisa membunuh Ka'ab itu dengan cara diam-diam. Karena Ka'ab ini tinggal di suatu tempat yang dilindungi oleh benteng dan penjagaan yang sangat kuat. Orang tidak bisa sembarangan masuk ya. Maka Muhammad bin Maslamah beliau sanggup masuk menemui Ka'ab bin Ashraf untuk membunuh. Kenapa? Karena Ka'ab bin Ashraf ini Muhammad bin Maslamah ini orang yang sudah lama punya hubungan bisnis dengan Ka'ab bin Ashraf itu, dengan tokoh Yahudi tadi. Ya. Sehingga dia kemungkinan untuk bisa masuk menemui Ka'ab bin Ashraf itu mudah ya. Kalau orang nggak kenal, nggak dekat hubungannya, nggak mungkin bisa menemui Ka'ab ini. Maka Muhammad bin Maslamah pun beliau malam hari datang ke tempat Ka'ab bin Al-Ashraf. Setelah ditanya oleh penjaga, siapa? Saya Muhammad bin Maslamah. Terus penjaga ini mungkin lapor dulu ya sama Ka'ab ya. Ini ada tamu namanya Muhammad bin Maslamah, boleh masuk enggak? Oh boleh gitu ya. Karena itu iya, rekan bisnis ya. Akhirnya Muhammad bin Maslamah pun masuk. Ya tentunya pura-pura ngobrol macem-macem gitu ya, ngalor ngidul ya tentang harga BBM yang naik begitu ya. Macam lah ngobrol ngalor ngidul dulu ya. Tentang PLN yang sekarang ada pemadaman bergilir ya. Pokoknya namanya orang bisnis ya, ngobrolnya ya masalah bisnis. Ya setelah ngobrol lama, Muhammad bin Maslamah bilang gini, kok sudah malam, yuk kita keluar sebentar yuk, cari gitu. Mungkin kalau kita cari gitu. Dilalai yo Ka'ab bin Ashraf mau percaya gitu ya. Akhirnya mau diajak keluar.
ya, keluar jalan-jalan cari wedangan ya. Di luar sudah ada 3 orang yang eksekutor yang menunggu. Akhirnya ketika sudah agak jauh di tempat sepi, Ka'ab bin Ashraf ini dihabisi, dan kepalanya sebagai bukti bahwa misi mereka sudah berhasil, kepalanya dipotong lalu dibawa menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, misi kami berhasil. Ya. Lalu Rasulullah mendoakan keberkahan untuk Muhammad bin Maslamah dan timnya. Artinya apa? Kalau orang itu disakiti, membalas itu bukan berarti, tidak mesti dia tidak sabar, ya. Tapi ada pertimbangan lain seperti Rasulullah, ya. Pertimbangannya apa? Karena apa yang dilakukan Ka'ab ini akan menimbulkan, kalau bahasa sekarang, gejolak di masyarakat, ya, akan menimbulkan kekisruhan. Ya. Tapi Rasulullah, kalau dalam contoh-contoh yang sering kita dengar, Rasulullah disakiti sampai diludahi, ya kan? Kan sering ada cerita itu ya. Rasulullah setiap keluar rumah lewat di situ diludahi. Rasulullah membalas enggak? Enggak. Kenapa? Karena perbuatan orang itu menyakiti Rasulullah tidak berdampak kepada masyarakat, tidak berdampak kepada umat, ya. Tapi kalau Ka'ab bin Al-Ashraf ini kan dia seorang yang tokoh, orang yang kalimat-kalimatnya digugu oleh para pengikutnya, ya, dan juga orang-orang bodoh. Karena dia orang, kalau bahasa sekarang, tokoh, ya, yang sangat dikenal, ya, yang mungkin followersnya banyak, ya. Tahu followersnya, Pak? Iya. Jadi apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan itu apanya bisa berdampak, ya. Tapi kalau tidak, maka sebaiknya bersabar, ya. Kalau kita disakiti orang yang kira-kira dampaknya enggak hanya kita saja yang kena dampaknya, maka sebaiknya bersabar, ya. Maka ayat-ayat yang memerintahkan kita bersabar ketika kita disakiti manusia, seperti misalnya di dalam surat Ali Imran ayat 186, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Dan jika kamu bersabar dan bertakwa, maka itu adalah sebesar-besar urusan. Maksudnya ganjarannya, balasannya dari Allah sangat besar. Kalau kita disakiti orang, bersabar, ya, tidak membalas, tidak menuntut, ya. Termasuk juga ketika kita dizolimi, disakiti harta kita, maksudnya harta kita dirampas atau mungkin ditahan, ya. Harta kita hak kita ditahan, tidak diberikan, ya. Itu kalau kita bersabar, ya sudahlah, nanti dituntut aja di akhirat, ya enggak apa-apa, ya. Tapi kalau mau dituntut juga enggak apa-apa, itu juga boleh, bukan berarti tidak sabar, gitu, ya. Menuntut hak itu tidak berarti tidak sabar, ya. Boleh juga kalau hak kita tidak diberikan, hak kita ditahan, kita menuntut, itu bukan berarti tidak sabar, ya. Seperti kita misalnya kerja terus
upah kita tidak diberi, ya kita nuntut, kita demo, ya ndak apa-apa, wong itu menuntut hak, bukan berarti ndak sabar. Jangan sampai ada orang menuntut hak terus dibilang wah itu ndak sabar kena musibah. Salah itu ya. Mau menuntut hak kok dibilang nggak sabar. Ya dalam hal itu kita harus lihat kondisinya, tidak mesti ya. Kalau kira-kira bisa menuntut ya ndak apa-apa menuntut ya. Termasuk kita juga kaitannya dengan apa yang sekarang sedang terjadi ya, di mana sebagian masyarakat terutama anak-anak muda itu pada apa? Mahasiswa pada demo ya. Ya itu boleh-boleh saja. Itu menuntut hak ya. Dan lagi memang kalau menurut hukum yang berlaku demokrasi itu memang demo itu sesuatu yang tidak dilarang ya, menyampaikan pendapat, menuntut, menegur ya, kesalahan di dalam pengelolaan negara misalnya ya boleh saja namanya menegur ya. Kalau ada yang dianggap salah ya memang harus ditegur ya. Karena kemarin itu ada juga orang-orang yang mungkin kenapa saya juga nggak tahu, itu ketika mengomentari mahasiswa-mahasiswa yang sedang demo dibilang wah itu ndak sabar itu menerima keadaan, ndak sabar kita diberi kesusahan, itu ndak sabar ya kita harus sabar lah, BBM naik, opo-opo naik, pajak naik, sabar saja, innallaha ma'as sobirin. Jadi yang demo-demo itu ndak sabar itu ya komentar yang kurang tepat juga ya. Karena itu kan menuntut hak ya, menuntut hak. Ya kalau kita ada hak kita yang tidak ditunaikan, hak kita ditahan-tahan, kan kita boleh menuntut ya. Dulu ketika Rasulullah wafat, itu kan yang jadi pemimpin siapa? Ketika Rasulullah wafat yang jadi pemimpin siapa? Abu Bakar. Rasulullah sebelum wafat itu punya sumber penghasilan. Sumber penghasilannya itu kebun di daerah Khaybar, namanya Fidak ya. Dari kebun itulah Rasulullah untuk mencukupi kebutuhannya ya. Jadi Rasulullah beberapa tahun sebelum wafat itu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dari sebuah kebun di daerah Khaybar. Itu dulunya adalah ghanimah ya, rampasan perang. Nah beberapa tahun kebun di Khaybar itu, Fidak itu menjadi sumber penghasilan Rasulullah, untuk keluarga Rasulullah, untuk menghidupi, memberi nafkah keluarganya. Ketika Rasulullah wafat, kebun Fidak di Khaybar itu oleh Abu Bakar As-Siddiq diambil alih menjadi milik Baitul Mal ya, menjadi milik Baitul Mal. Padahal itu waktu Rasulullah masih hidup itu menjadi sumber penghasilan Rasulullah. Maka sudah tentu ahli waris Rasulullah, Fatimah menuntut. Fatimah menghadap Abu Bakar As-Siddiq meminta supaya
kebun Khaybar itu, kebun fidak di Khaybar itu bisa diwariskan kepada anaknya yaitu Fatimah, dan tentu saudara-saudaranya ya, maksudnya keluarganya lah, keluarga Rasulullah. Ternyata oleh Abu Bakar As-Siddiq nggak dikasihkan ya. Kenapa? Abu Bakar As-Siddiq berpegang dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa kami para nabi itu tidak mewarisi apa-apa. Apa yang kami tinggalkan itu menjadi sedekah. Jadi Abu Bakar mengambil menjadikan kebun fidak itu diambil alih menjadi milik bersama atau milik umat, itu berdasarkan aturan dari Rasulullah, bahwa kata Rasulullah, Nabi itu tidak mewarisi. Apa yang ditinggalkan itu menjadi sedekah. Jadi Nabi itu berat Pak ya. Jadi keluarga Nabi itu berat Pak. Kalau nabinya itu meninggal, harta peninggalannya tidak menjadi warisan, tapi menjadi sedekah, menjadi milik Baitul Mal. Ya. Ya. Itu aturan Rasulullah. Cuma mungkin Fatimah tidak tahu mungkin, ya, karena mungkin Rasulullah bersabda seperti itu tidak didengar oleh Fatimah, ya. Sehingga ngertinya yaitu warisan gitu loh. Maka Fatimah menuntut kepada Abu Bakar, menghadap, lalu oleh Abu Bakar As-Siddiq, maaf wahai Fatimah, ya. Karena itu justru malah aturan dari Rasulullah, ya. Akhirnya ya Fatimah, karena itu aturan Rasulullah, Fatimah ya tidak bisa apa-apa, ya. Cuman kalau ini hadisnya sahih ya, hadisnya sahih riwayat Bukhari ya, bahwa Fatimah pernah menuntut menghadap Abu Bakar untuk meminta ya bagian warisan dari Rasulullah yang diambil alih oleh Abu Bakar menjadi milik Baitul Mal. Akhirnya Fatimah pun ya menerima, akhirnya gimana lagi ya. Cuman kalau dalam riwayat orang-orang Syiah, riwayat itu ada tambahannya. Tambahannya terjadi percekcokan antara Abu Bakar dan Fatimah, lalu Abu Bakar menendang perut Fatimah sampai keguguran. Itu tambahan dari orang Syiah. Kedustaan orang Syiah itu menambah hadis sahih itu ya. Memang hadisnya sahih, tapi tambahan terus terjadi cekcok, akhirnya Abu Bakar menendang perut Fatimah sampai keguguran. Itu dusta itu ya, tambahan riwayat itu dusta. Tapi di kalangan orang-orang Syiah itu hadis itu disebutkan seperti itu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kembali ya, orang kalau punya hak ya yang tidak ditunaikan oleh orang, maka boleh apa? Menuntut. Ya. Termasuk kita boleh menuntut kepada pemerintah, ya. Karena kalau di dalam ketentuannya dalam Undang-Undang Dasar 45 ya, kekayaan alam itu harus digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Kalau ternyata tidak digunakan untuk kesejahteraan rakyat boleh menuntut. Ya. Kalau justru malah dihambur-hamburkan ya, untuk gaji orang-orang nganggur, itu kan banyak orang-orang nganggur digaji itu, dan gajinya ratusan juta ya.
Maka kalau seandainya rakyat menuntut itu diperbolehkan secara syariat dan secara undang-undang pun boleh ya. Karena mengungkapkan pendapat ya itu diperbolehkan dalam hukum demokrasi ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan oh itu orang yang demo itu nggak sabar, itu salah ya. Kalau sabar itu kita menerima takdir Allah, ketentuan dari Allah. Kalau ini kan hubungannya sesama manusia ya. Kalau sampai terus disebut pembangkang ya, disebut apa namanya antek asing ya. Ya. Termasuk sesuatu yang kalau menurut syariat nggak diperbolehkan ya, kita boleh menuntut atau menegur ya. Seperti apa Pak? Yang kita terpaksa, tapi sebetulnya itu secara syariat nggak boleh. Apa? Misalnya pajak. Pajak itu sebetulnya kalau menurut syariat kan nggak boleh ya. Rasulullah SAW mengatakan inna sohibal maksi finnar. Sesungguhnya para pemungut pajak itu tempatnya di neraka. Jadi kalau menurut syariat nggak boleh itu memungut pajak itu. Tapi kan terpaksa kita bayar wong, dipaksa. Maka ketika kita membayar pajak itu kita harus merasa terpaksa. Wong aslinya menurut syariat nggak boleh kok. Nggak boleh bayar pajak ikhlas, itu nggak boleh. Bayar pajak kok ridho, legowo hatinya, nggak boleh. Harus merasa terpaksa. Kenapa? Karena hakikatnya menurut syariat nggak boleh. Jadi ya terpaksa kan gitu ya. Nah, kalau kita membayarnya dengan ikhlas legowo berarti kita ridho dengan sesuatu yang dilarang, kan nggak boleh kita hati kita ridho ikhlas. Harus merasa terpaksa. Termasuk yang lain-lain juga kita ya seperti BPJS. Itu kita harus merasa terpaksa. Ya, enggak boleh ikhlas. Kenapa? Ya karena memang kalau menurut sebagian ulama itu kan enggak boleh ya. Bahkan Pak Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, tahu siapa itu Pak? Ya. Itu dulu sebelum jadi wakil presiden, ketika baru pertama diluncurkan BPJS itu dia mengatakan itu tidak boleh, itu haram ya. Itu Kiai Haji Ma'ruf Amin sendiri ngomong itu haram ya, beliau kan seorang ulama ya. Awalnya itu dia ngomong haram, termasuk beberapa organisasi ya, itu mengatakan BPJS itu haram ya. Nah, walaupun kemudian ada juga yang mengatakan oh terus disama-samakan dengan takaful lah ya. Padahal kalau takaful dengan BPJS jelas beda ya. Takaful itu tidak dipaksa dan jumlahnya pun tidak ditentukan. Takaful itu kalau misalnya kita di jamaah ini mengumpulkan duit untuk sosial. Nanti kalau ada yang sakit boleh dipakai gitu ya. Tapi kan itu sifatnya tidak mengikat. Itu takaful. Kalau takaful boleh ya. Tapi kalau ini kan ya beda dengan takaful ya. Jadi
Ya kita cuman karena kita memang tidak punya duit sehingga terpaksa harus ikut, ya harus BPJS, ya terpaksa. Kita harus dalam hati kita merasa terpaksa. Kalau sebetulnya kalau punya duit sebetulnya jangan, ya, tidak boleh. Kalau kita mampu tidak boleh, ya. Tapi kalau ada yang ikut juga terus dalam hati merasa terpaksa, ya insya Allah tidak apa-apa, ya. Karena kan sebetulnya kesehatan gratis kan gitu. Siapa yang ngomong itu? Presiden sendiri gitu kan. Kesehatan gratis, pendidikan gratis kan gitu. Jadi tidak boleh pakai BPJS. Presiden sendiri sudah mengatakan kesehatan gratis, pendidikan gratis. Jadi harus merasa terpaksa, ya, karena aslinya itu tidak boleh, ya. Kemudian yang kedua, setelah merasa terpaksa supaya kita selamat diampuni Allah, kita banyak istighfar. Ya. Dan sebetulnya bukan hanya itu, yang kita lakukan sehari-hari itu juga banyak yang aslinya itu secara syariat atau paling tidak meragukan. Ya seperti yang kita lakukan sehari-hari lah. Ya. Kita beli sesuatu tapi barangnya tidak tahu. Pembeli dan penjualnya tidak ketemu. Itu kan melanggar. Kalau kita baca di dalam aturan jual beli menurut syariat, ya, bab jual beli kita baca coba. Di sana harus ada yang namanya khiyar. Khiyar itu memilih, ya. Memilih ketika sudah dibayar, memilih boleh dibatalkan selama pembeli dan penjual masih di tempat, misalnya di pasar, ya. Walaupun sudah dibeli, tapi kalau pembelinya masih di situ, itu boleh membatalkan walaupun sudah dibayar. Itu namanya khiyar, kecuali kalau sudah pulang, ya. Itu tidak boleh, misalnya. Artinya apa? Berarti penjual dan pembeli harus ketemu. Lah ini penjualnya nggak tahu, ujuk-ujuk datang paket. Jadi aslinya itu paling tidak, kalaupun tidak disebut haram, tapi antara halal dengan haram apa? Ya, syubhat atau meragukan. Ya, aslinya itu. Tapi kan biasa kita, ya. Ya, maka ya tadi sesuatu yang tidak bisa kita hindari, paling tidak kita banyak-banyak istighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Jangankan itu, Pak. Kita datang misalnya masuk warung, ya. Masuk warung makan, duduk disaudari minuman langsung diminum, makanan langsung dimakan. Itu gimana itu? Wong belum dibayar kok harus dipangan. Ya. Kalau belum dibayar kan berarti belum menjadi milik saya atau belum menjadi milik kita, kok sudah dimakan. Ya. Apalagi kalau kita baca buku-buku kitab-kitab madhab Syafi'i, itu yang paling keras itu, ya. Tidak sah itu jual beli seperti itu, ya. Kalau menurut madhab Syafi'i malah penjual dan pembeli itu harus ada akad. Ini Pak, ya saya beli, ya gitu. Harus ada ucapan seperti itu.
Atau minimal ini Pak uangnya ya sah, harus ada seperti itu kalau menurut mazhab Syafi'i. Nah, tapi sekarang penjualnya juga nggak kelihatan, entah di mana. Artinya apa yang kita lakukan sehari-hari itu banyak yang meragukan sebetulnya kalau dari sisi hukum ya. Ya, makanya tadi Pak ya, Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis qudsi mengatakan, "Ya ibadi." Ini hadisnya panjang di hadis Arba'in Nawawi ya. Ada hadis 40 yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi sehingga disebut hadis Arba'in Nawawi ya. Kalau di pondok-pondok itu dihafalkan biasanya oleh santri itu ya, hadis Arba'in. Di sekolah saya juga dihafalkan itu hadis Arba'in ya. Itu hadis nomor 24, itu hadisnya panjang, itu hadis qudsi. Allah mengatakan ya ibadi ya, di tengah-tengahnya itu ada kalimat ya ibadi antum muhti'una bil-laili wan nahar wa aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruli. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat dosa, selalu berbuat salah, baik waktu malam maupun siang. Jadi Allah sudah tahu ya, bahwa suatu saat orang Islam itu dihadapkan pada suatu kondisi kenyataan tidak bisa menghindar dari dosa ya. Maka Allah katakan apa? Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan saya akan mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiru li, maka mintalah ampun kepadaku. Ya sudah, pieneh kan gitu Pak ya. Pieneh, bismillah, nanti tinggal istighfar aja banyak-banyak gitu ya. Nah, lah memang tidak bisa menghindar ya Pak. Tapi kalau misal kita hindari ya hindari ya. Ya termasuk mungkin anak kita perempuan ya, pulang sekolah, pulang kuliah, pulang kerja, kita ndak bisa jemput ya, terpaksa naik Gojek. Itu kan aslinya juga ndak boleh ya, kecuali Gojeknya Gojek ukhti, ada ukhti Jack ya, tapi kan nggak ini, sedikit ya, jumlahnya sedikit dan nggak sulit ya, nggak mudah ya, terpaksa naik Gojek boncengan padahal bukan mahram ya. Kalau kebetulan direm mendadak kan mak jendul gitu. Ya itu jelas nggak boleh itu ya. Tapi gimana lagi, mosok wong ya itu yang ada ya. Yang ada itu. Ya minimal kita banyak-banyak istighfar, merasa salah. Insya Allah kalau merasa salah Allah mengampuni. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta